Selamat pagi, apa kabar Jess? Nih komen Kak Spil ya. Apa itu namanya tuh? Di taman di Tamaharani ya, dari Mbak Dita Maharani. Kalau untuk kondisi kurus gimana Pak? Ini kan mereka tanya tentang 72 jam tidak makan ya. Kalau kondisi kurus, emang kenapa dengan kondisi kurus? Kurus kalau sehat, why not? Kurus kalau sehat, kenapa tidak? Gitu. Kurus itu adalah kondisi badan, ya. Kalau kamu kurus kondisi badanmu dan sakit-sakitan kondisi tubuhmu, ya walahu alam. Tapi kalau kamu kurus kondisi badanmu dan sehat dalam kondisi tubuhmu, kenapa enggak? Gitu. Tidak makan itu bukan berarti membuat kamu akan semakin kurus. Nah, ini catat baik-baik omongan saya, ya. Orang yang tidak makan belum tentu dia kurus. Saya satu hari makan hanya satu kali. BB saya seimbang. Berat badan saya segini-segini aja. Dari 114 turun sampai ke 84. Sekarang seimbang berat badannya. Tidak naik gila, tidak turun gila. Padahal saya hanya makan satu kali satu hari. Dan tidak makan nasi. Tidak makan tepung. Tidak makan gorengan. Tidak makan gula-gulaan. Kecuali kopi yang dikasih susu. Itu aja udah. Badan saya segini terus-terusan. Ada yang protes. Kenapa Pak Jess nggak makan pagi, nggak makan malam kok badannya gemoy? Lah itu suka-suka gua. Itu yang namanya badannya sehat, ya. Tubuh, ada nggak tubuhnya gemuk, badannya sehat? Ada, banyak yang seperti itu. Ada nggak tubuhnya kurus, badannya sehat? Ya ada pasti. Ya, tidak makan bukan berarti akan membuat kamu terus-menerus menjadi kurus. Salah besar. Berarti kalau kamu tidak makan pagi, tidak makan malam, dan kamu membiasakan makan di jam 1 sampai jam 7 malam, dan badanmu semakin kurus, makin kurus, makin kurus, dan tidak ada stop kurusnya, berarti kamu punya penyakit yang namanya busung lapar. Kamu punya penyakit yang namanya leaky gut. Kamu punya penyakit yang namanya malnutrisi. Artinya dari mulutmu masuk makanan sampai ke esofagus, sampai ke lambung, sampai ke usus, semuanya bocor, tidak diserap oleh tubuhmu. Kok bisa Pak? Ya itu namanya penyakit leaky gut. Nah kalau kamu udah kayak begitu, kamu mau makan apa aja, ya enggak jadi daging. Karena semua protein, semua mineral, semua nutrisi yang harusnya diserap untuk makanan selmu, gagal. Leaky gut, bocor. Jadi tidak diserap. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya, kamu harus mensuplementation tubuhmu. Yang nomor satu harus disuplementasi adalah satu, liver. Harus disuplementasi. Yang kedua yang harus disuplementasi adalah lambung. Yang ketiga yang harus disuplementasi adalah usus. Dan yang keempat yang harus disuplementasi adalah yang berhubungan dengan ultraviolet, kalsium, magnesium, itu yang harus disuplementasi. Jadi yang diminum untuk kamu memperbaiki fungsi leaky gut tubuhmu adalah liposomal glutathione untuk livermu, MCT untuk ususmu, probiotik untuk lambungmu. Ini MCT ini untuk usus sama otak ya. Dan kemudian yang keempat adalah D3K2. Ini yang untuk supplementation. Sehingga kamu bisa diperbaiki fungsi gut-nya. Sehingga tidak ada leaky-nya, tidak ada bocornya. Makanya kenapa sekarang ini banyak orang mengalami, kalau kita menuruti pemerintah ya, kenapa pemerintah membuat makan sehat, kenapa pemerintah memperhatikan makanan mak-maknya. Itu karena sebagian besar anak-anak kita itu punya masalah dengan yang namanya apa itu yang seringkali disebut sama pemerintah atau apa namanya ya? Apa itu namanya itu? Yaitu anak-anakmu kekurangan nutrisi karena maknya makanannya gula. Karena maknya makanannya jajanan. Karena maknya makanannya karbo. Nah, berhenti itu makan karbo itu. Cemilan karbo, ya, jajanan karbo, nasi karbo lagi. Ya, lauk pauknya diabaikan.
susunya gula. Ya itu yang membuat anak-anaknya kena sustain, apa sih namanya itu yang mereka menyebutnya ya, saya kok jadi blank ini ya, kalimatnya jadi hilang ya. Apa namanya itu? Stunting namanya ya, stunting. Saya taunya bukan stunting, saya taunya malnutrisi. Ya, saya taunya gizi buruk. Yaitu gara-gara maknya nggak mikir kalau makan untuk anaknya. Jadi dia mikir untuk perutnya dia, makanya ketika hamil naik berat badannya 20 kilo. Ya, anaknya mah kurus, tetap lahirnya mah kurang gizi. Nah, itu mereka menyebutnya stunting ya. Nah, kenapa stunting ya? Karena gizi buruk, ya malnutrisi atau leaky gut. Jadi gutnya bocor, leaky gut. Nah, cara memperbaikinya ya begitu. Kalau dia umur 1 tahun ya maknya yang harus menyusui kan. Jadi maknya yang harus diperbaiki gizinya, minumnya suplemen. Selesaikan semuanya dengan suplemen, bukan obat. Kalau obat nanti kamu akan terfarmasi ya. Jadi bukan obat. Ya. Ada orang yang bilang, kok badannya kurus terus? Cacingan. Nah, dikasih obat cacing. Nggak kayak gitu sebetulnya. Tubuhmu, perutmu itu butuh cacing. Di lambungmu itu butuh cacing. Karena apa? Karena untuk mengurai. Mesti ada cacingnya di dalammu. Makanya butuh yang namanya probiotik. Untuk apa? Membantu penguraian semua yang berhubungan dengan masalah-masalah mikroba dalam tubuh. Gitu. Jadi tubuhmu ini kan banyak mikroba ini. Ya, mikrobiota yang dalam tubuhmu ini. Jadi tugas manusia itu mempertahankan hidup. Cara mempertahankan hidup adalah makan. Tapi hati-hati dengan yang dimakan. Karena kalau kamu salah makan, 3-5 tahun kemudian kamu akan termakan dengan makananmu sendiri. Di mana kamu akan berada di ranjang termahal di muka bumi. Kan seperti itu. Makanya harus diawas-awasi. Pak Effendi masih nyemil nggak? Nyemil. Cemilan saya emping. Cemilan saya, apa namanya itu? Kacang mede, cemilan saya, kacang mede. Roti-rotian makan enggak, Pak? Belum tentu sebulan sekali. Tapi kalau ada sebulan sekali pasti makan. Pisang makan enggak, Pak? Oh, pisang godok nih. Nah, kayak begini saya makan, pisang rebus. Ya, pisang kepok yang paling bagus nutrisinya. Tapi hati-hati jangan kebanyakan karena patinya juga berbahaya. Gitu. Nah, itu. Tapi selalu dimakan di antara jam 1 sampai jam 7. Pagi tidak sarapan. Malam usahakan sepaksa mungkin tidak makan. Nah, itu yang akan membuat kamu menjaga kesehatan tubuhmu sendiri. Ya, kalau kurus, ya nggak bisa ditawar. Kalau kamu pengen sehat, ya pagi tidak sarapan. Makanlah di jam 1 sampai jam 7. Apa aja dimakan boleh, Pak? Boleh, kamu kan kurus. Kenapa pagi tidak boleh makan, malam tidak boleh makan? Supaya pankreasmu tidak bekerja keras. Kamu bayangin kalau kamu kurus, kamu penyakitan, lebih ngeri lagi, Jess. Kan itu tujuannya, kenapa tidak makan pagi, kenapa tidak makan malam? Supaya pankreasmu sehat. Kalau pankreasmu sehat, maka gula darahmu normal, gula darahmu bagus. Kalau gula darahmu bagus, kolesterolmu pasti aman. Kolesterolmu pasti tinggi. Karena umur panjang, kesehatan yang prima itu adalah kolesterol tinggi, gula darah rendah. Itu baru prima. Kolesterolmu 250, 300, enggak masalah. Asal gula darahmu 110, 90 gitu. Itu baru top. Itu kamu baru sehat. Kenapa kok kolesterolnya tinggi, Pak? Ya karena makanan selmu kolesterol. Otakmu itu makan 30% dari kolesterol yang diciptakan sama liver. Sedangkan 65 triliun selmu itu makanannya kolesterol. Lah kalau kamu turunkan kolesterol, kamu musuhin kolesterol, kamu statinin kolesterol, levermu jebol. Levermu marah. Levermu hancur. Dan nanti yang kamu kambing hitamkan pasti kolesterol. Kalau kamu kambing hitamkan kolesterol, ginjalmu pasti problem. Ya, nanti kamu akan kena komplikasi ujungnya. Nah, itu lingkaran ini kan lingkaran setan. 50 sampai 70 triliun dana BPJS habis untuk membiayai orang-orang yang model begini nih. Gitu. Yang ngasih obat mah akhirnya berkata, "Aduh, kita udah bekerja dengan maksimal. Habis gimana lagi?" Ya, itu cuma naikin dosis aja. Nambah dosis ini, nambah dosis itu. Ujung-ujungnya saya udah bekerja dengan maksimal. Padahal jalan keluarnya bukan di situ. Jalan keluarnya adalah pola makan.